Horas ma dihita saluhutna tapuk kama acara pertanyaan keluarga Sareswat Martoba Medan distrik 20 Sia di Liserdang di hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 marhitena marede bukuede nomor sada ayat sada do tobat ringkas maho todiku. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa. Ya Tuhan, aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, kami berkumpul di tempat ini memohon dari segenap hati kami. Kuatkanlah iman kami agar dapat memiliki cara hidup yang baik sesuai dengan kehendak-Mu. Jaga dan peliharalah kami sampai pada akhir hidup kami, oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Epistel pada pertanyaan malam ini tertulis pada Kolose pasal 3 ayat 22 hingga ayat 25. Mari kita membacanya. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal,
Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi buku Ende nomor 247 ayat 1 dan ayat 3. Saihihema hamuna. Kita berdoa, damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah pada ibadah keluarga malam hari ini tertulis di dalam Amsal 6 ayat 6 sampai dengan ayat 11. Amsal 6 dimulai ayat 6 sampai dengan 11. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Mari kita ikuti di dalam hati kita masing-masing. Hai pemalas, pergilah kepada semut. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagikah engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Demikian pembacaan firman Tuhan. Masih ingatkah kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari kami, bagaimana dahulu para orang tua mengingatkan kita, anak-anaknya, supaya menjadi anak-anak yang pintar dan bijaksana. Tentu berbagai nasihat atau yang dinamakan poda diberikan kepada kita. Nasihat itu mengandung banyak makna yang mengajari kita agar bertingkah laku dengan sopan, bijaksana, agar kelak memperoleh hidup yang terberkati. Barang siapa yang mau mendengar semua didikan
arahan, dan nasihat dari orang tua, maka dipastikan hidupnya akan sukses, hidupnya akan terberkati. Namun sebaliknya, orang yang tidak mau mendengarkan arahan, nasihat dari orang tuanya, maka hidupnya pasti akan berantakan. Dan di zaman sekarang ini sudah begitu banyak anak-anak yang tidak mau mendengar nasihat dan arahan oleh orang tuanya. Anak-anak menganggap mereka itu bijaksana, lebih pintar dari orang tuanya. Namun dalam kitab Amsal kali ini memberikan banyak nasihat agar kita berhikmat dan penuh dengan kebijaksanaan. Buku ini dituliskan langsung oleh Raja Salomo, sang pemilik hikmat dan kebijaksanaan. Kitab ini dituliskan Raja Salomo bagi orang-orang yang mau mendengarkan nasihat dan didikan dan arahan supaya kehidupannya jauh lebih spesifik dan lebih baik lagi. Dalam konteks Amsal 6 ayat 6 sampai dengan 11, pemazmur melalui tulisan Raja Salomo mengingatkan khusus kepada seorang pemalas. Bagaimana seorang pemalas diajak untuk hidup meniru dengan seorang atau seekor binatang yang namanya semut. Bagaimana semut itu berjuang dalam kehidupannya mengumpulkan makanan ketika musim panas tiba dan akan memanennya pada waktunya. Dalam khotbah kali ini ada dua hal atau dua poin yang mau disampaikan dalam konteks khotbah kita. Yang pertama, kita disuruh untuk belajarlah kepada semut dan perhatikanlah jalannya. Marsiajar mahina tu porhis, parateatehom ma dalanna. Itu yang pertama dalam konteks ayat 6 sampai dengan 7. Tentu kita semua mengenal binatang semut. Binatang ini kecil dan hinggap di dinding atau di lantai. Dan bisa juga semut ini hinggap di gula, karena semut memang menyukai rasa manis. Semut, kalau kita mengetahuinya, mereka hanya bekerja pada musim panas saja. Ketika musim panas tiba, semut tanpa seorang pemimpin tetap bekerja. Tidak ada yang hanya mengatur saja. Tidak ada hanya memberikan perintah. Semua bekerja, sama-sama bekerja dan bekerja sama. Semut penuh dengan perjuangan untuk menemukan dan mengumpulkan banyak makanan di lumbung-lumbungnya. Lalu apalagi yang bisa kita pelajari dari seekor semut? Kita melihat ketika semut itu saling bertemu, mereka saling bertegur sapa, mereka saling bersalaman. Mereka membina hubungan kasih yang begitu baik. Kemudian dari semut kita juga melihat bagaimana kerja keras, giat dan pantang menyerah dalam bekerja. Semut tidak pernah mengeluh. Semut tidak pernah mengatakan saya lelah, saya capek. Semut terus bekerja dan bekerja sampai nanti musim dingin. Mereka hanya tinggal menikmati hasil dari pekerjaan mereka. Jadi pada waktu musim panaslah semut bekerja dengan giat karena mereka tahu waktu musim bekerja begitu sangat singkat. Karena itu mereka bekerja dengan baik. Bagaimana mengumpulkan lumbung-lumbung makanan untuk mereka nikmati ketika musim dingin tiba. Nah, kita perhatikan ketika musim dingin tiba. Kapan itu? Pada waktu musim hujan. Itu semut jarang sekali tampak. Kenapa? Mereka menikmati hasil dari pekerjaan mereka. Disinilah mereka beristirahat. Disinilah mereka menikmati hasil pekerjaan mereka. Disinilah mereka menikmati apa yang sudah sama-sama mereka kerjakan. Dan akhirnya mereka juga sama-sama menikmati bersama-sama dengan rekannya. Tanpa ada panduan, tanpa ada seorang pemimpin, mereka tetap menikmati bersama-sama. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, itu poin yang pertama yang mau dikatakan, belajar kepada semut.
Jadi kita sering sekali sepele dengan semut, tapi ternyata kitab Amsal mengarahkan kita untuk mengarahkan pandangan kepada semut, belajar kepada semut, sehingga tidak menjadi seorang pemalas, tidak menjadi seorang yang hanya duduk diam saja menunggu datangnya makanan dan minuman, tetapi semut harus bekerja. Nah, karena itu kita juga diajak bagaimana kita bekerja untuk bisa makan, menikmati hasil dari pekerjaan kita. Itu poin yang pertama. Nah, poin yang kedua adalah ayat 8 sampai dengan 11. Kalau orang-orang hidup dalam kemalasan, tentu yang datang adalah kemiskinan. Jadi ayat 8 sampai dengan 11, Gabiro Mahapogoso, kemiskinan akan melanda ketika orang-orang hanya duduk diam saja menanti makanan datang dari langit. Ini poin yang kedua yang mau dikatakan, bahwa ketika teriknya matahari, bayangkan teriknya matahari begitu sangat panas, tapi semut itu tetap bekerja dengan semangat yang gigih, dengan semangat yang pantang mundur, tanpa bersungut-sungut, aku lelah, aku capek, aku haus, aku lapar. Tidak, dia tetap bekerja. Karena apa? Dia menyadari bahwa ketika dia santai-santai ketika musim panas, maka tidak akan ada yang dia nikmati ketika musim dingin. Karena itu ketika musim panas itu tiba, semut bekerja, berkarya dengan sangat baik, sehingga pada waktunya mereka menikmati makanan. Mereka tidak mengalami kemiskinan. Nah, ini mau mengajarkan kepada kita, Amang, Inang, dan saudara-saudari kami yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa sebuah pekerjaan harus kita kerjakan dengan semangat. Sebagaimana semut berjuang bekerja dengan semangat, demikianlah hidup kita. Selama kita masih hidup, berjuanglah, bekerjalah untuk mendapatkan makanan, minuman, dan lain sebagainya yang kita perlukan. Mengapa? Karena ketika orang hanya bermalas-malasan duduk dan menunggu makanan turun dari langit atau orang lain memberikan kepada kita, maka yang terjadi adalah kemiskinan akan melanda kita. Kelaparan dan juga hidup dalam penderitaan itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Nah, karena itu Amsal 6 ayat 6 sampai dengan 11, terkhusus dalam ayat 8 sampai dengan 11, mengingatkan kepada kita bahwa hidup ini adalah sebuah perjuangan. Mengapa dikatakan demikian? Karena arus zaman kehidupan akan terus berjalan. Kemajuan teknologi, ilmu pengetahuan, dan sebagainya menuntut kerja keras dari kita. Barang siapa yang tidak bekerja keras, barang siapa yang tidak mampu mengikuti kemajuan zaman, maka dia akan tertindas dan terlindas di dalam kehidupan ini. Nah, karena itu kalau kita menyadari bahwa semakin lama zaman semakin maju, maka kita tidak memiliki waktu untuk bersantai-santai tanpa mau bekerja. Hai pemalas, katanya. Jadi sikap pemalas harus dibuang jauh-jauh dalam diri kita. Semangat juang untuk menikmati hasil harus kita tatap ke depan. Sehingga kita memiliki motivasi hidup untuk terus berjuang tanpa lelah, tanpa mengeluh, supaya nantinya ada yang kita nikmati, supaya nantinya ada yang akan kita makan bersama dengan keluarga, ada yang akan kita peroleh dari setiap hasil kerja keras kita. Dan percayalah, orang yang bekerja keras tanpa mengenal kata sungut-sungut, tanpa mengenal adanya sikap untuk duduk santai, itu pasti akan memperoleh. Apapun yang kita perjuangkan, apapun yang kita kerjakan, yakinlah Tuhan akan memberkati dan tidak ada usaha yang sia-sia. Semua Tuhan berikan kepada kita. Asal kita mau hidup bagaimana semut yang sudah menunjukkan jati dirinya untuk bekerja dan kemudian menikmati hasil di musim dingin, demikianlah kiranya juga kita bekerja untuk menikmati makanan, minuman, dan lain sebagainya yang kita butuhkan dalam kehidupan ini. Karena itu teruslah berjuang, karena kita akan berjuang mengikuti arus zaman,
semua tidak akan sia-sia. Kita tidak akan pulang dengan tangan hampa, karena Tuhan sudah memperhitungkan dan melihat segala kerja keras kita, maka kita pun akan menikmati hari yang bahagia dari hasil pekerjaan kita. Tuhan memberkati, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas penyertaan kasih setiamu sepanjang hari ini di dalam segala aktivitas dan rutinitas kami. Biarkanlah Tuhan di malam hari ini lewat firman-Mu, Engkau mengingatkan kami untuk terus bekerja, mencari nafkah kehidupan lewat makanan dan minuman, dan lain sebagainya yang kami inginkan. Kelak kami akan memperolehnya. Karena itu berikanlah Tuhan semangat hidup dan semangat juang untuk terus berjuang di tengah-tengah kehidupan ini bersama-sama dengan Engkau Tuhan, agar hidup kami lebih terberkati. Tuhan, malam hari ini kami serahkan seluruh jemaat-Mu seresort AKBP Martoba. Tangan setia Tuhanlah yang senantiasa memberkati di tengah-tengah aktivitas mereka. Terlebih pandemi COVID-19 yang masih saja Tuhan belum hilang dari permukaan bumi ini. Kami mohon perlindungan dan kasih setiamu agar kiranya kami dijauhkan dari sakit penyakit itu. Dan biarlah kami tetap beraktivitas, berkumpul bersama dengan keluarga kami dan orang-orang yang kami kasihi. Berkatilah Tuhan setiap rutinitas dan aktivitas seluruh jemaat-Mu. Dan malam hari yang indah ini, ketika kami akan membaringkan tubuh kami di tempat tidur, Tuhan jaga, Tuhan sertai, agar esok pagi boleh kembali bangun untuk kembali beraktivitas. Inilah doa kami Tuhan. Dengarlah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ada orang so tangiang pangodianon. Kita bernyanyi buku Ende nomor 28 ayat 1 dan ayat 4. Hatani Jehovah. Mari kita satukan hati dan jiwa kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, yang kami kenal melalui anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami mengucap syukur dan terima kasih atas segala berkat yang Kau berikan kepada kami, hingga pada malam hari ini kami dapat berkumpul kembali di rumah kami masing-masing untuk melakukan ibadah pertangyangan seresort Martoba Medan. Malam hari ini kami mengucap syukur kepadamu atas karunia yang Kau berikan kepada kami keluarga lepas keluarga, atas segala kesehatan, atas segala makanan dan minuman yang kami konsumsi dalam 1 minggu ini. Biarlah berkat-Mu selalu menyertai kami,
kasih-Mu selalu menyelimuti kami, dan Roh Kudus-Mu selalu berdiam di dalam hati kami masing-masing, agar kami bisa mengucap syukur atas segala yang Engkau berikan kepada kami. Dalam situasi ini ya Tuhan, penyakit COVID-19 yang belum selesai di dalam kehidupan kami, biarlah Roh Kudus-Mu selalu membimbing kami, mengajari kami, untuk kami bisa menjalani kehidupan kami, dan nantinya kami bisa melewati pandemi COVID-19 ini dalam keadaan sehat. Berkati segala makanan dan minuman yang kami konsumsi, biarlah itu menjadi bekal dalam badan kami untuk melawan segala jenis penyakit yang ada di dunia ini. Terima kasih ya Tuhan atas semua pelayanan di gereja-Mu, di mana gereja-Mu telah memulai ibadah di dalam gereja-Mu, walaupun masih dalam keadaan terbatas. Semua itu kami ucapkan terima kasih, dan kami berdoa buat semua jemaat-Mu ya Tuhan. Biarlah hati dan Roh-Mu ya Tuhan membuka hati mereka, agar mereka senantiasa mengucap syukur di ibadah kami setiap minggu dan pertamiangan di rumah masing-masing. Biarlah mereka ya Tuhan menyadari atas semua anugerah yang Kau berikan kepada mereka, kepada kami semua, agar kiranya kami juga menyadari ya Tuhan untuk memberikan persembahan yang terbaik buat gereja-Mu. Biarlah persembahan kami yang kecil, yang besar, yang apapun ya Tuhan, baik fisik, tenaga, maupun materi, Engkau berkati ya Tuhan. Berkati semua jemaat-Mu HKBP Saresot Martoba, dimanapun pekerjaan mereka, dimanapun keluarga mereka ya Tuhan, biarlah Engkau selalu melindungi kami semuanya. Berkati para pendeta, penetua, dan seksi-seksi yang ada di gereja-Mu HKBP Martoba, biarlah mereka selalu menjalankan kasih karunia-Mu dalam pelayanan di gereja kami. Terima kasih ya Tuhan atas negara kami yang telah membimbing jemaat kami, biar kami bisa melayani di dalam gereja-Mu. Ya Tuhan, kami berdoa kepada saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, baik di rumah sakit maupun di rumah masing-masing. Biarlah Engkau menguatkan tubuh mereka. Biarlah Engkau memberkati segala makanan, obat yang mereka konsumsi, agar mereka dalam keadaan sehat di hari-hari yang akan datang. Demikian juga ya Tuhan, jemaat-Mu yang keadaan lemah ya Tuhan, biarlah Engkau kuatkan. Yang dalam sesat ya Tuhan, biarlah Engkau luruskan pikirannya ya Tuhan, agar kami bersatu mengucap syukur di dalam gereja-Mu. Ya Tuhan, malam hari ini kami berdoa atas perjalanan kami, anak-anak kami ya Tuhan, yang masih belajar dari rumah. Biarlah anak-anak kami Engkau berkati, biar mereka bisa menjadi berkat dalam masyarakat kami ya Tuhan. Berkati anak-anak kami yang masih mahasiswa, yang masih mencari pekerjaan. Biarlah Engkau membantu mereka ya Tuhan untuk mencari masa depan mereka yang terbaik. Bagi anak-anak kami yang mencari jodoh ya Tuhan, kami berdoa di hadapan-Mu, biarlah Engkau membantu mereka untuk memberikan jodoh yang sesuai dengan iman mereka masing-masing. Dan juga ya Tuhan, keluarga-keluarga yang membutuhkan, yang menginginkan kehadiran seorang anak di keluarga mereka, biarlah Engkau membukakan hati dan pikiran mereka, bahwa semuanya itu ada di tangan-Mu, dan mereka lebih berserah ya Tuhan kepada-Mu untuk meminta lebih sungguh-sungguh jalan yang terbaik yang Engkau rencanakan kepada mereka. Berkati kami semua penetua gereja ini ya Tuhan, biar kami bisa melayani di gereja-Mu. Kami tidak lupa ya Tuhan bahwa kami manusia yang lemah, segala dosa-dosa kami, baik sengaja maupun tidak sengaja, biarlah Engkau menghapuskannya, agar kami layak menjadi berkat buat saudara-saudara kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi buku ND nomor 443 ayat 1 dan ayat 2. Dung Tuhan Yesus sekaligus mengumpulkan persembahan.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah, berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa, juga persekutuan Roh Kudus, itulah yang menemani Bapak, Ibu, serta saudara-saudari sekalian hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah acara ibadah keluarga pada malam hari ini. Sampai bertemu kembali minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.